Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruta Tarot. Di video kali ini aku ingin membahas tentang love life ataupun kisah asmara kamu ke depannya seperti apa. Dan di sini kita baca secara general, kita nggak spesifik menggunakan nama ataupun tanggal lahir seseorang. Tapi di sini kita baca secara general. Jadi video ini bisa match dengan energi kamu ataupun enggak, dan bisa resonate dengan energi kamu ataupun enggak. Tapi yang jelas adalah kamu bisa ambil sisi positif dan kamu bisa terapkan di kehidupan kamu sehingga kehidupan kamu bisa menjadi lebih baik, terutama di kehidupan percintaan kamu ke depannya. Jadi kita akan membahas beberapa case atau beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan orang ketika aku membaca kartu tarot. Jadi di sini kita akan coba tanyakan di dalam video ini. Dan mungkin kamu butuh salah satu atau beberapa dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi kita akan mulai dengan yang biasanya orang penasaran, apakah dalam waktu dekat akan datang seseorang untuk kamu? Kita akan baca di sini. Kira-kira apakah dalam waktu dekat akan ada yang datang kepada kamu, dan kira-kira siapa orangnya? Dalam waktu dekat. Ketika kita baca di sini, orang yang mungkin dalam waktu dekat ini datang kepada kamu adalah mantan kamu. Takutnya ini orang yang mungkin gak pingin kamu temuin, orang yang kamu gak berharap untuk ketemu lagi, ataupun gak berharap untuk dia datang lagi kepada kamu. Tapi sepertinya orang ini adalah mantan kamu, orang di masa lalu kamu yang mungkin sangat suka banget sama kamu, tapi dia sadar sikap dia itu mungkin toksik buat kamu dan menyakiti kamu. Karena di kartu ini biasanya dari dia itu ngerasa kamu tuh orang yang terbaik untuk dia, kamu tuh orang yang paling dia sayang banget dulunya. Dan orang masa lalu itu macam-macam ya tafsirannya, bisa mantan, bisa teman yang mungkin dulu kamu pernah deket, ataupun misalnya orang yang pernah suka sama kamu tapi nggak sampai jadian sama kamu. Nah itu juga bisa. Atau yang paling parah adalah dia mungkin suami orang ataupun istri orang. Jadi mungkin dia sudah punya pasangan tapi dia kayak masih pingin ngejar kamu gitu. Nah di sini yang bisa kamu lakukan, biasanya kamu harus menghindari orang ini. Ketika memang kamu merasa kamu nggak pingin lagi ketemu sama dia, kamu bisa mengabaikan dia. Karena chance untuk dia datang itu ada banget. Apalagi di sini perasaan dia itu kayak masih terikat sama kamu dan dia masih menggebu-gebu pingin ketemu sama kamu, bahkan pingin komunikasi lagi sama kamu, pingin diterima lagi kehadirannya sama kamu. Sepertinya dia ngerasa ketika emang dulu dia bersikap gak nice sama kamu, dia tidak men-treat well kamu, dan kamu pergi, dan disitulah titik penyesalan dia. Nah orang ini biasanya akan masih menghubungi kamu ataupun datang lagi ke kamu. Tapi kamu sangat-sangat gak suka dengan kehadiran orang ini. Kamu pengen menghindari dan kamu pengen bisa benar-benar lepas dari orang ini. Lalu kira-kira kita baca lagi tentang orang yang mungkin saat ini lagi kamu pikirkan, siapapun itu, dan kira-kira seperti apa perasaan dia kepada kamu. Orang yang kamu pikirkan saat ini sepertinya dalam keadaan yang kurang bagus. Dan hubungan kalian pun sepertinya kurang baik di sini. Meskipun dia tuh sepertinya punya rasa sayang, punya rasa suka lebih dengan kamu, tapi di sini ada dua kartu ini, tanda kalau misalnya dia itu sepertinya juga suka dengan orang lain. Nah, takutnya di sini ada orang ketiga di antara kalian berdua. Jadi macam-macam ya penafsiran untuk dia yang kamu tanyakan di sini. Dia itu kan bisa teman, bisa mantan, bisa pasangan kamu pun saat ini. Jadi tergantung siapa yang kamu tanyakan dalam pembacaan, seperti apa perasaan dia yang kamu maksudkan dalam video ini. Ketika memang kamu membacakan ini untuk teman kamu, nah berarti di sini mungkin dia suka dengan orang lain.
Dia mungkin dekat sama kamu dan nyaman sama kamu, tapi dia juga ada suka dan nyaman dengan orang lain. Nah, di sini dia mungkin nggak bisa untuk benar-benar menyampaikan perasaan dia kepada kamu seperti apa, tapi yang jelas dia masih belum jelas dengan perasaan dia sendiri. Dia bisa tiba-tiba nyaman ke kamu dan nyari kamu, tapi tiba-tiba bisa hilang dan dia pergi, terserah dia mau ngapain, dan mungkin dia mencari orang lain. Ataupun ketika kalian membacakan untuk mantan, ya mungkin dia masih punya perasaan sama kamu, tapi sepertinya dia sudah fokus dengan orang lain. Ketika kamu membacakan untuk pasangan kamu, hati-hati ada orang ketiga, orang yang mungkin bisa berasal dari kamu ataupun dari dia. Jadi orang ketiga itu bisa dari diri kamu sendiri ataupun bisa dari pasangan kamu ini. Yang jelas di sini untuk hubungan kalian lagi kurang bagus banget, dan ketika emang kalian mau untuk memperbaiki, segeralah diperbaiki. Takutnya ini berakhir ke arah perpisahan. Jadi untuk love life kamu ke depan, nah ini di sini ketika kita sambungkan ya, ada chance untuk mantan kamu itu datang kepada kamu, masa lalu kamu, ya bisa teman masa lalu ataupun mantan kamu ataupun orang yang mungkin pernah suka sama kamu, tapi kamu nggak berharap dia itu datang kepada kamu, karena mungkin kamu pernah punya luka, ataupun ketika memang dia datang, dia bakalan meninggalkan luka baru di hati kamu. Dan yang kedua, yang kamu tanyakan di sini sepertinya akan mengarah ke arah perpisahan hubungannya dengan kamu. Jadi kamu harus hati-hati ketika memang si mantan ini ataupun siapapun itu yang akan datang di masa lalu dan bisa kamu abaikan karena takutnya akan mempengaruhi dia, perasaan dia yang mungkin saat ini kamu sedang tanyakan tadi itu. Dan untuk kamu, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan tentang love life kamu ke depan. Itu kira-kira untuk kamu, ini khusus untuk kamu yang belum menikah ya. Ketika emang kamu nanyain kapan menikah, memang kita gak bisa jawab waktu tuh secara tepat 100%, karena 100% cuman punya yang atas. Tapi kita bisa untuk perkirakan itu kapannya. Kira-kira kapan untuk percintaan kamu ke depannya, ataupun untuk ke arah pernikahan ya, percintaan ke arah pernikahan. Ke arah pernikahan di sini sepertinya agak butuh waktu. Karena ada beberapa hal sih di sini. Antara orang tua kamu tuh nggak gampang untuk menerima pasangan untuk kamu. Jadi kalau misalnya untuk cari mantu ya, ataupun cari pasangan buat kamu, si orang tua kamu nih kayak bener-bener agak sulit nih kriterianya. Antara harus dari background family yang seperti apa, ataupun ya harus sama agama misalnya. Itu emang mutlak sih biasanya. Nah di sini jadinya kayak agak sulitnya tuh juga bisa dari eksternal kamu. Eksternal tuh ya bisa dari orang tua ini biasanya. Tapi kalau misalnya dari segi internal kamu sendiri, dari sifat sikap kamu, sepertinya kamu juga belum terlalu siap sebenarnya untuk ke arah komitmen. Mungkin kamu kayak bener-bener pingin ada pasangan, tapi sebetulnya hati kecil kamu ataupun pikiran bawah sadar kamu merasa bahwa ketika emang kamu punya pasangan, kamu tuh kayak bener-bener masih belum yang yakin diri kamu tuh bisa untuk membuat hubungan kalian itu ke depannya menjadi harmonis ataupun langgeng. Kamu tuh masih punya sifat sikap yang harus kamu perbaiki, sehingga kamu tuh bisa untuk mendapatkan orang yang lebih dewasa dari kamu, orang yang lebih bervalue juga. Karena ketika kamu saat ini kita baca, mungkin kamu ada yang berpikir kayak, oh dari segi usia kamu sudah matang, sudah waktunya menikah, tapi kenapa jalan jodoh masih kurang? Nah di sini ketika kita baca, kamu harus memperbaiki komunikasi kamu dengan orang tua kamu harus memperbaiki sifat sikap kamu yang mungkin kamu rasa kurang bagus, karena kamu di sini harus menaikkan value diri kamu supaya kamu dapetin orang yang value-nya juga selaras dengan kamu. Ketika memang dengan keadaan sekarang kamu berusaha untuk mendapatkan pasangan ya maksudnya, dan ketika emang kamu di titik value ataupun sifat sikap yang masih labil, masih gampang marah, masih kekanak-kanakan atau childish, masih belum bisa settle dengan diri kamu sendiri, masih belum bisa mengontrol emosi dalam diri kamu sendiri, sepertinya kamu lebih baik untuk lebih mengurus diri kamu sendiri. Karena ketika emang kamu saat ini
berusaha atau kayak bener-bener memaksakan diri untuk ke arah pernikahan dengan seseorang, malah itu kurang bagus untuk kamu, karena kamu akan menarik energi orang yang frekuensinya ataupun value-nya sama dengan kamu saat ini. Ketika kamu di saat ini sering temperamen, kamu pasti akan menarik orang dengan sifat yang sama. Itu yang harus kamu hati-hati. Jadi di sini untuk chance buat kamu menikah itu sangat-sangat ada sebetulnya, tapi kamu harus memperbaiki sifat sikap dalam diri kamu sendiri. Kamu harus memperbaiki dulu diri kamu sendiri, baru kamu bisa untuk mendapatkan jodoh terbaik untuk kamu. Jadi di sini bukan kamu jalan jodohnya itu macet ataupun gak lancar. Sebetulnya setiap tahun pun kamu tuh punya chance untuk dapetin jodoh yang terbaik untuk kamu. Tapi di sini ada beberapa hal yang memang tadi itu ya, selain dari orang tua pun dari diri kamu sendiri. Ya mungkin kamu ngerasa gak yakin, kamu merasa bahwa pasangan kamu cuma akan menyakiti kamu, mungkin yang untuk kamu yang punya trauma ya, ataupun kamu punya trust issue dengan orang lain sehingga kamu nggak gampang untuk membuka hati kamu untuk orang lain. Banyak sekali pertimbangan di sini, banyak sekali alasan, banyak sekali faktor yang sekiranya seolah-olah membuat jalan percintaan kamu itu lama banget, padahal kamu tuh bisa banget untuk mengubah ini. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Ketika kita baca di sini, peluangnya mungkin perkiraan waktu ya, sekitar 2 atau 3 tahun ke depan kamu bisa adanya pernikahan di sini. Tapi memang ini agak menunggu waktu tahunan. Karena ya memang kamu harus lebih mempersiapkan diri untuk mendapatkan yang terbaik untuk kamu. Sepertinya fokus kamu yang utama tuh bukan ke arah percintaan malahan sekarang ini. Mungkin ke arah kerjaan ataupun keuangan. Ataupun ada juga untuk kamu yang mungkin lagi fokusnya ke pendidikan. Nah, jadi di sini mungkin ketika emang kamu fokus ke pendidikan, kerjaan ataupun keuangan itu nggak apa-apa, tapi selipkan dikit untuk lebih meningkatkan diri kalian sendiri. Lalu nanti kalian pasti akan ada jalannya untuk didekatkan dengan orang yang terbaik untuk kamu. Dan kita lanjut, kira-kira caranya seperti apa untuk mendekatkan kamu ke arah jodoh terbaik untuk kamu. Di sini banyak sekali dari past life kamu, masa lalu kamu yang mungkin membuat kamu trauma. Ini macam-macam sebetulnya, kayak bisa dari inner child kamu. Inner child itu biasa dari keluarga ya, dari kayak masa kecil kamu biasanya. Mungkin kamu punya trauma, kamu mungkin merasa kurang bisa harmonis dengan keluarga ataupun banyak hal lainnya. Tapi yang jelas di sini trauma itu selain dari inner child juga bisa dari hubungan kamu dengan orang yang mungkin pernah kamu sayang dulunya. Jadi di sini untuk kamu bisa lebih fokus ke arah jodoh terbaik, kamu bisa untuk lebih memaafkan, belajar untuk memaafkan siapapun yang sekiranya memang membuat kamu tuh terluka, membuat kamu tuh sedih, membuat kamu kecewa. Dan ketika emang kamu bisa untuk memaafkan mereka, apalagi memaafkan diri kamu sendiri, disitulah jalan jodoh kamu akan terbuka. Nah, di sini juga ada kartu ini, tanda bahwa kamu tuh sangat-sangat bisa loh untuk mendapatkan jodoh yang kamu inginkan banget. Jadi di sini ada beberapa cara. Yang pertama adalah kamu bisa coba untuk yang pertama tadi ya, melepaskan ataupun memaafkan apapun yang sekiranya sudah terjadi, terutama memaafkan dia, memaafkan siapapun itu orang yang mungkin kamu gak suka, kamu benci, dan terutama memaafkan diri kamu sendiri. Lalu yang kedua, kamu tuh bisa banget untuk menulis ataupun menscripting ya, apapun tipe-tipe ideal yang kamu inginkan. Misalnya kamu suka cowok yang agamanya ini, ataupun tinggi badannya sekian, ataupun sifat sikapnya A, B, C, D, E, F, G, apapun itu. Jadi kamu detailkan orang yang sekiranya memang kamu pingin orang itu jadi jodoh kamu. Kamu tuliskan kriteria ideal orang yang ingin kamu jadikan sebagai pasangan kamu ke depannya.
Contoh, kamu suka dengan seseorang yang misalnya, kita bilang artis ya, misalnya kamu suka dengan kepribadian artis A gitu misalnya. Nah, kamu nggak apa-apa dia jadikan kamu pedoman ataupun kamu jadikan kriteria yang ingin kamu dapatkan. Bukan berarti kamu bilang kayak aku pengen sama artis A ini, tapi kamu sebutkan kriteria yang kamu suka dari si artis A ini. Nah, itu juga bisa membantu ataupun men-trigger kamu untuk fokus kepada orang yang ingin kamu dapatkan atau yang kamu inginkan dia hadir dalam hidup kamu. Lalu yang ketiga, kamu bisa untuk fokus pada berdoa. Jadi kamu tingkatkan spiritual kamu. Siapkan mungkin minimal sekitar 10 menit, 15 menit untuk berdoa, untuk meminta maaf, untuk menyadari kesalahan, untuk berterima kasih. Lalu kamu mungkin bisa untuk batinkan jodoh terbaik ataupun apapun yang sekiranya ingin kamu dapatkan. Jadi di sini yang pertama adalah kamu harus belajar untuk melepaskan, ya kan? Memaafkan. Yang kedua adalah scripting tadi tentang pasangan ideal yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Yang ketiga adalah berdoa dan tingkatkan spiritual kamu. Tingkatkan kedekatan kamu dengan yang di atas, dengan Tuhan dan dengan diri kamu sendiri. Semakin kamu bisa mengenal diri kamu sendiri, semakin kamu bisa mengenal yang di atas, semakin dekat hubungan kalian dan semakin lancarlah apapun yang ingin kamu dapatkan. Dan ketika kalian sudah scripting ataupun kalian sudah menulis ya apapun yang kalian idealkan dalam seseorang itu, kamu di sini bisa untuk lepaskan, ikhlaskan. Kamu jangan sangat-sangat berharap ataupun sangat-sangat berharap untuk itu cepat terjadi. Misalnya gini, ketika emang kamu udah scripting, kamu lepas ikhlaskan, kamu biarkan itu mengalir, kamu gak usah kayak beban, aku scripting hari ini dan aku harus minggu depan ataupun 2 minggu lagi dapetin cowok ini ataupun cewek ini. Itu malah gak akan kejadian, karena harapan itu sebetulnya adalah sebuah beban ataupun sebuah energi yang low vibes. Jadi di sini ketika emang kamu punya harapan, berarti kan kamu punya beban yang harus kamu capai. Nah, itu nggak usah kamu punya itu. Kamu cukup menginginkan apapun yang kamu tulis itu, tapi lepas ikhlaskan. Biarin aja mengalir, kapannya itu terserah nanti kapanpun itu. Yang jelas kamu yakinkan dalam diri kamu bisa dapetin orang yang seperti yang kamu tulis itu. Lalu yang terakhir kita akan bahas soal kira-kira ketika emang kamu sudah berumah tangga ataupun kamu sudah punya pasangan yang memang klik dengan kamu, kira-kira seperti apa hubungan kamu dan dia ke depannya? Ketika kita baca di sini, hubungan kamu dan dia itu sebetulnya masih bisa ke arah yang lebih baik sebenarnya. Tapi sepertinya ketika emang kamu next time ini ya kayak akan dapetin pasangan siapa gitu misalnya. Contoh misalnya kayak tadi kan kita baca, kamu bisa dapet jodoh terbaik tuh 2 sampai 3 tahun ke depan. Nah, jodoh ini ataupun pasangan yang klik sama kamu ini yang sekiranya sudah dapet chemistry ataupun kamu ngerasa cocok dengan dia, itu ada beberapa hal di sini yang perlu kamu perhatikan. Hubungan kalian di kartu ini tuh bagus, kayak bisa ada perkembangan, ada jalan, ada komunikasi yang baik. Tapi sayangnya di sini harus ada yang perlu kamu hati-hati. Dia di sini ada kartu ini dan kartu ini, tanda bahwa kesetiaan kamu itu akan diuji di situ. Kesetiaan kamu akan diuji dan kesetiaan dia pun akan diuji. Kalau misalnya kita baca tadi yang kita baca di sini, hubungan kamu dan orang yang kamu tanyakan saat ini, yang ada kemungkinan orang ketiga itu muncul, nah, dengan jodoh kamu yang kedepannya itu masih ada lagi di sini. Sepertinya energi orang ketiga ataupun kurang setia dari pasangan kamu ataupun dari kamu, itu agak sulit untuk kita hilangkan. Tapi jangan khawatir.
Dengan tadi yang kamu menulis ataupun kamu mencoba mendetailkan pasangan kamu seperti apa, kamu boleh sematkan di situ kesetiaan. Tulis juga nggak apa-apa, aku bisa setia dan dia juga bisa setia, itu nggak apa-apa. Jadi di sini untuk meminimalisir kehadiran orang ketiga. Ataupun ketika emang ada orang ketiga, seenggaknya bisa terhindarkan dengan baik. Karena di sini memang aura-aura ataupun vibes orang ketiga di hubungan kamu ke depannya pun itu masih ada. Ini mungkin bawaan dari karma, mungkin karma masa lalu kamu ataupun karma masa lalu dia, dan ini bisa terulang lagi di kehidupan asmara kamu ke depannya. Jadi untuk menghindari ini, selain dengan cara yang scripting tadi, menulis, kamu bisa juga untuk tingkatkan doa kamu ataupun sedekah kamu ataupun minta maaf pada orang tua dan dekatkan hubungan kamu dengan orang tua kamu. Tapi ketika emang itu sulit untuk dilakukan, yang kamu bisa lakukan adalah perbaiki komunikasi nantinya dengan orang yang mungkin bisa jadi jodoh kamu. Semua masih bisa diperbaiki, semua hasil kartu apapun itu sangat-sangat masih bisa diperbaiki, tergantung bagaimana action dan tergantung bagaimana kerjasama kamu dengan pasangan kamu. Yang penting di sini kamu coba untuk meningkatkan energi kamu dulu, meningkatkan value diri kamu dulu, dan pastinya kamu akan didekatkan dengan orang yang juga selaras dengan kamu. Ketika memang kamu sekarang kita baca akan berpotensi mendapatkan orang yang mungkin kurang setia gitu kan. Nah, di sini ketika emang kamu kayak meyakinkan dalam diri kamu dengan scripting tadi ataupun kamu meyakinkan dalam diri kamu untuk kamu akan setia juga dan kamu akan belajar untuk lebih setia pada pasangan kamu nanti ke depannya, itu juga akan bisa membantu kamu mendapatkan pasangan yang nantinya setia. Jadi di sini coba lakukan step-step itu, 3 step itu, dan kamu akan mendapatkan jalan percintaan yang jauh lebih baik ke depannya. Oke, sekian untuk pembacaan di video kali ini, dan untuk kamu yang mungkin ingin melakukan private reading, kamu bisa kunjungi di bio Instagram Aruna Aruta Tarot, ataupun kalian bisa klik link di description box di bawah video ini. Dan bisa juga kalian untuk meningkatkan energi kalian bisa gunakan dari energi kristal. Tentunya untuk kalian juga berdoa ya. Energi kristal ini mungkin bisa membantu kamu membooster energi kamu, dan kamu bisa cek di Instagram ataupun Shopee Tokopedia Aruna Aruta Tarot, ataupun bisa klik link di description box di bawah video ini. Dan thank you untuk kalian yang sudah menonton. Ketika emang kalian mau memberikan saran dan kritik, kalian bisa ketikkan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.